Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang terhormat Bapak Iman Pasu Marganta Hardianto Purba selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Tata Negara. Di sini kami kelompok 1 kelas 2023 akan memaparkan terkait sistem pemerintahan presidensial. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri Elisa Azahra dengan NIM akhir 061, Bella Indra dengan NIM akhir 02, Puspita alias Safira dengan NIM akhir 188, dan Hanum dengan NIM akhir 09. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke materi inti. Teman-teman saya akan memaparkan lebih terkait sistem pemerintahan presidensial, apa saja di dalamnya, dan mungkin isu atau topik menarik yang mungkin bisa dibahas. Untuk rekan saya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Hanum Rismaani dengan NIM akhir 079 kelas 2023I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintah yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan serta fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 45, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Indonesia memiliki bentuk negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik serta presiden sebagai pemegang kekuasaan kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh Montesquieu, seorang filsuf Prancis. Sistem ini bertujuan untuk memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem ini, presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Keunggulan sistem pemerintahan presidensial adalah stabilitas politik yang lebih baik, kepemimpinan efektif dan efisien, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik, serta perlindungan hak-hak warga negara yang lebih efektif. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti konsentrasi kekuasaan pada presiden, risiko penyalahgunaan kekuasaan, konflik antar presiden dan DPR, dan biaya pemilihan yang lebih tinggi. Dalam implementasinya, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki beberapa tantangan yang harus diatasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan partisipasi politik oleh rakyat. Halo semua, perkenalkan nama saya Puspita alias Safira dengan NIM akhir 188. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang isu sistem pemerintahan Indonesia yaitu presidensial. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem pemerintahan Indonesia yaitu presidensial. Isu mengenai apakah sistem presidensial Indonesia mengenal istilah koalisi dan oposisi merupakan topik yang kompleks dan sering diperdebatkan. Secara teori, sistem presidensial tidak mengenal istilah koalisi dan oposisi seperti halnya sistem pemerintahan parlementer. Ibu Megawati dalam pidato politiknya menegaskan bahwa tidak ada istilah koalisi dan oposisi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sebab, Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Namun faktanya, pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia cenderung setengah hati. Akibatnya, terdapat nuansa sistem parlementer yang mengakibatkan munculnya istilah koalisi maupun oposisi. Lalu, apa sih koalisi dan oposisi? Koalisi adalah aliansi antara beberapa partai politik yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks pemerintahan. Sedangkan oposisi merujuk pada kelompok atau partai politik yang tidak mendukung pemerintahan yang sedang berkuasa. Oposisi berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang yang memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintahan yang dianggap tidak sesuai atau merugikan masyarakat. Definisi sistem presidensial adalah bentuk pemerintahan demokratis ketika kepala pemerintahan dipilih secara langsung memimpin otoritas kekuasaan eksekutif yang berbeda dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.
Sistem ini ditandai dengan pemisahan kekuasaan antar otoritas. Dalam sistem presidensial, presiden sebagai otoritas eksekutif yang terpilih melalui pemilu langsung dan tidak bertanggung jawab secara politik kepada lembaga legislatif. Sementara itu, dalam sistem parlementer, lembaga legislatif memandatkan kekuasaan eksekutif kepada Perdana Menteri, yang alhasil Perdana Menteri bertanggung jawab kepada mayoritas legislatif atas kelangsungan kekuasaan politiknya. Jika merujuk pada definisi tersebut, maka di dalam sistem presidensial, pemegang kekuasaan legislatif tidak bisa menjatuhkan pemegang kekuasaan eksekutif. Kemudian, presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat menteri sebagai pembantu dalam menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya intervensi dari lembaga legislatif atau parlemen. Selain itu, dalam pemilu, rakyat memilih presiden untuk melaksanakan pemerintahan dan memilih anggota legislatif untuk mengontrol presiden. Dengan demikian, maka oposisi sebenarnya disematkan kepada anggota legislatif yang berfungsi menjadi pengawas dari presiden. Artinya, partai politik apapun, baik pengusung presiden terpilih maupun bukan, sepanjang mereka duduk di kursi DPR, bertugas sebagai oposisi dari presiden. Tugas DPR tersebut sebenarnya sudah termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 20A ayat 1, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selanjutnya ialah istilah koalisi. Dalam praktiknya, pembentukan koalisi menjadi hal yang umum di Indonesia, terutama menjelang pemilihan umum. Partai-partai politik seringkali membentuk koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan dan meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilu. Dinamika politik di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun secara sistem pemerintahan presidensial tidak ada keharusan untuk membentuk oposisi, tetapi keberadaan partai-partai yang tidak mendukung pemerintahan tetap penting untuk menjaga fungsi check and balance. Hal ini diperlukan agar legislatif dapat mengawasi eksekutif secara efektif. Dengan demikian, meskipun sistem presidensial tidak mengenal istilah koalisi dan oposisi, tetapi realita politik menunjukkan bahwa kedua elemen tersebut tetap berperan penting dalam dinamika pemerintahan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bella Indra Faila, NIM akhir 024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan solusi untuk permasalahan yang sudah dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, sebagai rekomendasi kita perlu menata kembali nih adanya sistem presidensial di Indonesia dari yang setengah hati menjadi sepenuh hati. Ini memungkinkan terciptanya hubungan yang bersifat independen dan setara antara eksekutif dan legislatif. Dengan begitu, pemerintah benar-benar dapat menjadi rekan kerja DPR dalam proses legislasi dan pengawasan kekuasaan, dan juga dapat digunakan penguatan kelembagaan. Yang pertama yaitu meningkatkan pengawasan terhadap eksekutif dan memperkuat fungsi legislatif itu sendiri, dan juga mengurangi politisasi. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi ini harus memperjelas kewenangan dan menjaga konstitusionalitas undang-undang dan keputusan pemerintahan itu sendiri. Yang ketiga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus dan dapat memberikan kewenangan yang lebih luas dan independen dalam memberantas korupsi itu sendiri. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya politik dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik itu sendiri. Dan yang kelima yaitu memperkuat partai politik sebagai pilar demokrasi. Nah, perbaikan sistem presidensial adalah proses yang panjang dan kompleks. Hal ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, partai politik maupun masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan teman-teman saya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan tentang materi tadi. Sistem pemerintahan di Indonesia menganut pemerintahan presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini didesain untuk memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu isu menarik dalam sistem presidensial Indonesia adalah munculnya istilah koalisi dan oposisi yang sebenarnya lebih akrab dalam sistem parlementer. Secara teori, sistem presidensial tidak membutuhkan kedua istilah ini karena presiden terpilih langsung oleh rakyat dan tidak tergantung pada dukungan mayoritas di parlemen.
Untuk memperkuat sistem presidensial yang ideal, penting untuk mengatasi nuansa parlementer yang sering muncul. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain penguatan fungsi DPR, peningkatan partisipasi publik, transparansi pemerintahan, serta penerapan sistem meritokrasi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.